Budiman Sujatmiko, politikus sekaligus kader dari Partai PDI Perjuangan secara mengejutkan memproklamirkan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Hal ini disampaikan Budiman pada saat peresmian relawan Prabowo Bersatu atau Prabu di Semarang, Jawa Tengah. Di depan ribuan relawan Prabowo, Budiman Sujatmiko dengan lantang dan menggebu-gebu menyerukan dukungannya untuk pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Apa yang dilakukan Budiman ini sangat bertolak belakang dengan partai tempat ia bernaung yaitu PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan sudah sangat jelas mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Dengan dukungan yang secara terbuka terhadap Prabowo Subianto, Budiman dicap sebagai pengkhianat oleh PDI Perjuangan. Bahkan Budiman sudah diberi ultimatum oleh partainya itu, mundur atau dipecat. Sanksi yang akan ditujukan PDI Perjuangan kepada Budiman Sujatmiko akan segera diumumkan, dan menurut kebanyakan pakar politik melihat fenomena ini, kemungkinan besar Budiman akan dipecat oleh PDI Perjuangan. Ada berbagai macam pandangan politik. Kenapa Budiman Sujatmiko bisa membelot dari partai yang sudah membesarkan namanya? Salah satunya adalah kemungkinan Budiman tidak merasa mendapatkan porsi yang cukup di PDI Perjuangan, sebagaimana kita ketahui keterlibatan Budiman dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo begitu minim. Bahkan Budiman sudah tidak lagi dimasukkan dalam daftar calon legislatif untuk duduk di kursi DPR. Padahal pada periode sebelumnya, ketika Budiman Sujatmiko menjabat sebagai wakil rakyat di DPR, Budiman begitu berjasa dalam dikeluarkannya RUU Desa. Namun setelah lengser dari jabatan wakil rakyat, usulan serta gagasan dari mantan aktivis reformasi 98 ini seolah tidak terdengar lagi. Mungkin hal inilah yang menjadi salah satu penyebab Budiman membelot dari PDI Perjuangan. Jika menilik pada reformasi 1998, Budiman adalah salah satu incaran dari Prabowo, yang mana pada waktu itu Budiman sebagai aktivis bersama kawan-kawan seperjuangannya diincar untuk dilenyapkan dalam tanda kutip oleh Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Permusuhan antara Budiman dan Prabowo bahkan berlangsung cukup lama, dalam Pilpres sebelumnya di mana pertarungan calon presiden diisi oleh Jokowi versus Prabowo, Budiman begitu lantang menyudutkan tim Prabowo dengan menyebutkan jika Prabowo harus bertanggung jawab atas kasus penculikan dan hilangnya beberapa aktivis pada masa reformasi 1998. Namun kini arah politik Budiman berubah 180 derajat, yang tadinya dianggap musuh sekarang menjadi kawan, bahkan bergandengan tangan menuju cita-cita bersama untuk Indonesia. Atas dukungan yang diberikan oleh Budiman ini, Prabowo Subianto merasa terharu dan terhormat, tak segan Prabowo meminta maaf atas apa yang dilakukannya pada masa reformasi 1998 silam. Prabowo mengungkapkan, jika tindakannya pada waktu itu hanya sebatas perintah dari atasan, yang mana sebagai prajurit harus tunduk dan patuh pada perintah atasan. Sekarang waktunya bergandengan tangan untuk membangun Indonesia menjadi semakin maju. Di sisi lain, PDI Perjuangan begitu meradang atas tindakan Budiman yang merubah arah dukungan. Partai berlambang banteng itu akan memberikan sanksi tegas atas tindakan indisipliner yang dilakukan Budiman. Sanksi terberat yang akan dikeluarkan tentunya adalah pemecatan sebagai kader PDIP. Budiman Sujatmiko sendiri sudah siap dengan segala resiko yang bakal ia tanggung atas tindakannya ini. Meskipun Budiman masih berharap keanggotaannya sebagai kader PDIP tidak dicabut. Namun jika itu tetap terjadi, ia sudah siap. Karena segala sesuatunya pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jika pemecatan Budiman sebagai kader PDI Perjuangan benar-benar terjadi, Partai Gerindra siap menampung,
sehingga jika Budiman bisa bergabung dengan Partai Gerindra maka akan semakin memperkuat poros kekuatan pemenangan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Apapun yang akan terjadi, semoga tetap terjaga kerukunan dan keharmonisan bangsa Indonesia, agar tidak terjadi polarisasi seperti pada Pilpres sebelumnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya.